Dunia selalu memiliki program dan target demi terwujudnya kehidupan yang lebih layak dan juga lebih baik lagi. Oleh sebab itu, banyak program yang dilakukan atau direncanakan. Salah satunya adalah SDGs atau bisa disebut tujuan pembangunan berkelanjutan, atau singkatannya adalah Sustainable Development Goals. Apa itu SDGs? Sustainable Development Goals ini merupakan agenda pembangunan dunia yang tujuan umumnya adalah untuk kesejahteraan manusia secara global. SDGs tersebut merupakan program berkelanjutan yang mana di dalamnya terdapat 17 tujuan dengan 168 target yang terukur dan telah disepakati oleh 198 negara anggota, termasuknya adalah Indonesia. Nah, apa saja 17 tujuan dari SDGs? Yang pertama, tanpa kemiskinan. Yang kedua, tanpa kelaparan. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Yang keempat, pendidikan berkualitas. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, air bersih dan sanitasi layak. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan, industri, inovasi dan infrastruktur. Yang kesepuluh, berkurangnya kesenjangan. Yang kesebelas, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang ke-13, penanganan perubahan iklim. Yang ke-14, ekosistem lautan. Yang ke-15, ekosistem daratan. Yang ke-16, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Dan yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, fokus saya kali ini adalah poin pendidikan yang berkualitas. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupan tidak lepas dari pendidikan. Implementasi dan pengembangan serta kajian pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial yang ada di masyarakat. Sebab pendidikan itu ibarat kayak eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kapanpun. Sepanjang ada manusia di kehidupan dunia ini, pendidikan tidak akan berhenti. Dikatakan demikian karena pendidikan itu merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia, di mana pendidikan dan kebudayaan itu terus berkembang. Hal ini sejalan dengan pembawaan manusia itu memiliki potensi yang kreatif serta inovatif. Di dunia internasional, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia. Ini data ini berdasarkan laporan tahunan dari UNESCO Monitoring Report tahun 2012. Sedangkan menurut Global Talent Competitive Index, Indonesia merupakan negara urutan ke-6 di Asia Tenggara atau ASEAN. Dan untuk lingkup kecilnya lagi, menurut Kementerian Kebudayaan, tingkatan pendidikan di Indonesia itu rata-rata hanya sekolah dasar. Dari laporan dari 2016 sampai 2021, lulusan sekolah dasar itu sampai di angka 4 juta per tahun. Itu untuk lulusan sekolah dasar dari 2016 sampai 2021. Disusul dengan sekolah menengah pertama, yaitu di angka sekitar 3 juta per tahunnya lulusan sekolah menengah pertama. Dan langsung merosot banyak pada sekolah menengah atas, di mana hanya sekitar 1,5 juta aja per tahun. Ya kan, pendidikan semakin merosot. Terus apa kabarnya dengan perguruan tinggi? Di perguruan tinggi sendiri hanya sekitar 1 juta pada 2016 sampai 2020 dan terjadi penurunan pada 2021. Rata-rata itu 1 juta per tahun. Nah, itu dari 2012
2016 itu meningkat 1,1, 1,2, 1,3 dan sampai 2021 itu langsung turun dari kurang dari 1 juta per tahun. Nah, dengan itu kita sebagai mahasiswa, bentuk apa sih yang bisa kita kontribusikan untuk program SDGs itu? Yang pertama, kita secara tidak langsung sudah membantu program kita, di mana program ini program pendidikan yang berkualitas. Kita sebagai mahasiswa berarti kita memberi diri kita sendiri untuk pendidikan yang lebih berkualitas sebagai mahasiswa. Karena banyak orang yang mampu dan mau. Kenapa saya katakan mampu dan mau untuk kita? Karena banyak orang yang mampu tapi juga tidak mau untuk meneruskan ke perguruan tinggi. Nah, kita secara tidak langsung berkontribusi dalam program SDGs itu, dalam khususnya poin peningkatan kualitas pendidikan tersebut. Nah, untuk yang pertama itu. Untuk yang kedua, mungkin kita sebagai mahasiswa bisa berkontribusi dengan kita belajar sungguh-sungguh apa yang kita dalami. Dengan begitu kita meningkatkan kualitas pendidikan kita, karena kita akan ahli dalam bidang tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita bisa memberikan banyak edukasi, terkhususnya orang yang awam akan pendidikan. Contohnya kayak di desa-desa itu kan banyak kayak lulusan SD, lulusan SMP itu udah kerja atau bahkan udah menikah. Nah, kita bisa memberikan edukasi bagaimana pentingnya pendidikan di Indonesia itu, sekaligus memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia itu dengan cara kita memberi edukasi pada teman-teman kita yang tidak mau kuliah dan sebagainya. Mungkin banyak yang tidak mau kuliah karena faktor ekonomi, karena ekonominya tidak mampu. Tapi banyak juga yang sebenarnya ekonominya mampu tapi mereka tidak mau. Nah, karena itu kita memberikan edukasi harus sesuai dengan keadaan finansial siapa yang kita edukasi tersebut. Nah, itu saja sih kontribusi mahasiswa terhadap program SDGs, khususnya dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia juga. Sekian, terima kasih.